Kami mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, Tuhan. Biarlah kami selalu mengucap syukur segala kejadian yang terjadi dalam kehidupan kami percaya itu karena rencana-Mu yang indah bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Katakan, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang hidup Bapa. Engkau Yesus Kristus, Sang Penebus jiwa kami, Sang Penyelamat hidup kami. Biarlah kami tetap mengiring-Mu sampai seumur hidup kami. Kami mau mengasihi Engkau sampai seumur hidup kami. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami yang banyak kelemahan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menerima segala kekurangan kami. Dan biarlah kekurangan kami Engkau sempurnakan lewat karya-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami bersyukur Bapa. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi pengertian bagi kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Selamat siang semuanya, shalom dan selamat hari Minggu. Dan biarlah kita hari ini bersyukur atas apa yang Tuhan telah perbuat di dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin teman-teman sudah beribadah di gereja lokal masing-masing, ataupun yang belum beribadah. Biarlah kita siang hari ini tetap mendengarkan firman Tuhan. Saya tetap melayani saudara-saudara, walaupun saudara-saudara sudah beribadah, pergi gereja, ataupun yang mungkin yang belum beribadah. Tetapi biarlah firman siang ini menjadi kekuatan buat saudara-saudara.
Beribadah itulah suatu kewajiban bagi kita di dalam kehidupan kita. Entah itu agama A, agama B, yang pasti di dalam kita mengikut Tuhan, di dalam kita mengikut Yesus Kristus, ibadah adalah salah satu cara untuk kita supaya setia, untuk membalas cinta kasih Tuhan kepada kita. Saya bilang salah satu cara. Banyak cara yang lain untuk kita bisa membuktikan, untuk bisa kita mengetahui bahwa balas cinta kita kepada Tuhan itu apa yang ada di dalam diri kita bisa berikan semuanya kepada Tuhan. Beribadah bukan hanya sekedar datang ke dalam gereja. Beribadah bukan hanya sekedar absen muka di dalam gereja, tetapi beribadah ialah mempersembahkan tubuh kita, jiwa kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa bagaimana ibadah-ibadah yang ada di dalam sekarang ini, apalagi di zaman sekarang ini, di mana mereka di dalam ibadah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai, tetapi sebetulnya hati mereka jauh daripada Tuhan. Perbuatan ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita mau baca di dalam Yesaya 29 ayat 13, dikatakan bahwa sebetulnya firman ini diperuntukkan untuk bangsa Israel yang bagaimana pada waktu itu bangsa Israel benar-benar lagi dalam masa dia memberontak kepada Tuhan, di mana bangsa Israel benar-benar jauh dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bangsa Israel pada waktu itu hanya mendekat dan mulutnya memang memuliakan Tuhan, memuliakan Allah, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Bisa dilihat bagaimana perbuatan bangsa Israel pada waktu itu tidak menggambarkan bahwa bangsa ini dekat dengan Tuhan. Bagaimana jika seorang memuliakan nama Tuhan, mendekat kepada Tuhan, pasti ada sifat-sifat atau karakter-karakter Allah yang bisa ditunjukkan. Tetapi pada waktu itu bangsa Israel tidak menunjukkan sifat-sifat itu. Malahan bangsa Israel ini bisa dikatakan bangsa yang jahat, yang tegar tengkuk. Tetapi bisa loh mulutnya memuliakan nama Tuhan. Mungkin perkataannya, kata-kata firman Tuhan bijak. Tetapi Tuhan tahu apa isi hati bangsa Israel pada waktu itu. Ada juga di dalam Kolose 2 ayat 23. Kita bisa buka di dalam Kolose pasal 2 ayat 23. Dikatakan bahwa peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ibadah yang dilakukan hanya untuk memuaskan nafsu duniawi, entah itu pamer, entah itu ingin menunjukkan aku ini loh, kalau tidak ada aku, gereja tidak bisa jalan, gereja tidak bisa lancar. Ini loh aku, seorang pendeta, pengkhotbah, yang jikalau firman mungkin yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi. Ataupun ini loh aku, seorang youth, anak muda yang aktif di dalam gereja, bisa ini, bisa itu, bisa itu. Dan semuanya itu hanya untuk memuaskan diri sendiri, hawa nafsu. Peraturan tersebut dibuat dengan tata cara tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, apakah kita sekarang ini menganut gereja yang seperti itu?
ataupun kita bertemu dengan orang-orang yang semacam itu di gereja kita, ataupun bukan di gereja kita juga, mungkin teman-teman kita yang lain gereja, apakah dengan bibirnya mereka memuliakan nama Tuhan? Apakah dengan perkataannya dia bilang, aku dekat sama Tuhan, aku doa 3 kali sehari, aku saat teduh, tetapi perbuatan mereka tidak mencerminkan semuanya itu. Ada dulu saya juga pernah bercerita kepada saudara-saudara bahwa ibu saya dulu pernah kerja dengan orang, dan orang tersebut bisa dikatakan menurut ibu saya, dia rajin loh baca firman Tuhan Alkitab tiap pagi, doa siang, di gereja juga rajin. Tetapi perbuatan setiap hari di dalam tokonya, di dalam pekerjaan tidak mencerminkan anak Tuhan. Bagaimana dia berkata yang tidak senonoh, tidak sering diucapkan, bagaimana perbuatan mereka dengan bawahannya, dengan orang yang kerja dengan dia, tidak mencerminkan dia kalau dekat dengan Tuhan. Nah, apakah itu adalah ibadah yang sejati? Apakah mereka ini benar-benar mendekat kepada Tuhan, benar-benar memuliakan Tuhan? Saya katakan tidak. Ibadah yang sejati adalah, kita mungkin sudah tahu di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Kita mau mempersembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Jikalau kita sudah memuliakan nama Tuhan, jikalau kita mungkin sudah membaca firman, ya, pergunakanlah hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana? Ya, hidup kita di sosial kita. Karena otomatis hidup kita akan berinteraksi dengan orang lain juga. Otomatis perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, orang lain juga tahu. Orang lain juga menilai. Bukan berarti terus kita memperlihatkan baik di depan orang saja, tetapi di belakang kita jelek. Tuhan tahu isi hati saudara-saudara. Kita harus bisa menjadi orang yang saat kita beribadah kepada Tuhan, saat kita mendekat kepada Tuhan, saat kita memuliakan nama Tuhan, saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, saat kita sudah membaca firman Tuhan, bukan hanya sekedar itu, tetapi mempraktekkan semuanya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan seminggu, bukan 3 hari, bukan 1 tahun, bukan 1 bulan, bukan 10 tahun, tetapi di setiap kehidupan kita. Biarlah kita melakukan firman Tuhan di setiap harian kita. Bukan berarti dikatakan firman Tuhan, kudus, hidup yang kudus. Bukan berarti kita terus menjauh dari dunia ini. Kita tidak bisa menjauh dari dunia ini selama kita masih ada di dalam dunia. Yang dimaksudkan adalah di mana saat kita beranjak, di mana saat kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, biarlah apa yang jelek, yang mempengaruhi kita tidak baik, biarlah kita hindari. Tetapi apa yang kita lakukan, biarlah itu mencerminkan Allah ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan kita memancarkan Kristus. Kristus itu siapa dan apa? Kristus itu adalah kasih. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Bagaimana kita bisa respect kepada orang lain? Bagaimana kita bisa menghormati orang lain? Mungkin mereka jahat kepada kita, tapi kita bisa memaafkan dan mendoakan mereka. Itu yang harus kita lakukan. Bukan hanya ibadah, bukan hanya sekedar datang ke gereja seminggu 7 kali. Ibadah bukan hanya sekedar melayani Tuhan, main musik, worship leader, berkhotbah. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh saudara-saudara yang kudus dan yang berkenan. Bukan hanya yang hidup, tapi yang kudus dan yang berkenan. Itu yang harus kita cari. Itu yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita.
kita harus berusaha bagaimana caranya untuk supaya kita bisa berkenan di dalam kehidupan kita, bisa kita berkenan untuk kemuliaan nama Allah. Memang susah untuk melakukan semuanya itu. Kita masih hidup dalam dunia, bagaimana kita berinteraksi dengan orang, bagaimana omongan toksik, omongan yang tidak baik masuk, masukan-masukan yang tidak baik terus masuk di dalam pikiran kita. Tetapi biarlah itu kita singkirkan. Kita minta Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan. Maka dari itu kita minta semuanya itu supaya kita kuat dalam menjalani hidup ini. Kasih Kristus terpancar di dalam diri kita. Dan saya tahu dan saya pernah menjalani juga bahwa ibadah, mungkin ada bosan juga dengan ibadah. Karena saya tidak merasakan mungkin pada waktu itu bagaimana sih sebetulnya ibadah yang benar. Apakah ibadah yang benar hanya melayani Tuhan saja? Ibadah yang benar apakah hanya menyalurkan talenta kita kepada generasi selanjutnya? Apakah ibadah hanya sekedar kita datang ke gereja absen muka? Ternyata tidak seperti itu. Ibadah maknanya sangat luas sekali. Dan jika kita bisa mengetahui ibadah itulah hal yang paling indah yang ada di dalam kehidupan kita. Saat kita tutup mata dan tutup telinga saat kita datang ke gereja. Bukan berarti saat kita mendengarkan firman Tuhan kita tutup telinga biar tidak masuk. Saat kita datang ke gereja kita tutup mata biar tidak melihat pendeta. Bukan seperti itu. Saat kita datang ke dalam gereja, dalam komunitas, kita tidak usah mendengarkan omongan-omongan yang tidak perlu. Saat kita datang ke gereja, kita tidak usah melihat kanan kiri untuk membandingkan masalah mereka, untuk mengetahui apa yang mereka punya, apa yang mereka mungkin dapatkan. Biarlah semuanya itu saat kita datang. Kita mempunyai hati yang tulus. Kita mempunyai motivasi yang benar-benar datang kepada Tuhan. Kita tahu ibadah bisa di mana saja. Tetapi saat kita mengerti kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita mengetahui daulat Tuhan, kita turut tetap setia, ikut nurut. Ibadah adalah datang bersekutu. Karena di dalam itu kita mendapat kekuatan, kita mendapat pengertian yang baru tentang firman Tuhan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita tidak bisa merasa sok kuat dalam menjalani hidup ini. Kita perlu Tuhan, ya pasti. Tuhan memberikan jawaban lewat orang-orang yang ada di sekitar kita ataupun orang yang tidak kita kenal. Maka dari itu, marilah dengan ibadah kita bisa saling menghormati orang lain. Dengan ibadah kita bisa mengasihi orang lain. Dengan ibadah kita yang pasti, yang terutama, kita bisa hidup ini memancarkan kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu dirasakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan biarlah kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan semuanya hanya untuk Yesus Kristus, Allah kita. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Mungkin selama ini ibadah kami tidak benar. Mungkin kami masih melihat kanan kiri, melihat hal yang tidak buruk, tidak fokus kepadamu. Jadi kami undur dari ibadah kami. Mungkin karena kami tidak dihargai oleh gereja. Mungkin kami tidak dihargai oleh Bapak Gembala kami, pengerja atau siapapun. Tapi bukan itu yang menjadi tujuan ibadah kami. Tujuan ibadah kami adalah mempersembahkan kehidupan kami yang kudus dan yang berkenan hanya untukmu, hanya untuk kemuliaan namamu. Dan kami tahu dan kami mau belajar bahwa apapun yang kami kerjakan biarlah seturut kehendak-Mu, dan apapun yang kami kerjakan biarlah kasih Kristus terpancar lewat kami. Beri kami kekuatan Tuhan, beri kami Roh Kudus-Mu supaya kami tetap berjalan di dalam-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini kami Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu yang terbaik di dalam
yang terbaik terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.